Disco. Welcome to Carvagaza and Let's Talk About Cars. Sekarang Automedia Group sedang ada di sirkuit Ancol, tepatnya untuk menghadiri Jakarta e-Prix 2023. Kebetulan kami diundang oleh Porsche untuk mengikuti aktivitas dari tim Tag Heuer Porsche Formula E Team. Nah, di sini kita akan lihat apa aja kegiatan dari tim Formula E dari Porsche, mulai dari garage tour, kenalan sama para pembalapnya, sampai nanti kita akan masuk juga ke sirkuit Ancol yang jadi tuan rumah untuk kedua kalinya di Formula E Championship. Seperti apa keseruannya? Tonton video ini sampai habis. Sekarang saya lagi jalan di area paddock Formula E di Jakarta e-Prix sirkuit Ancol, dan di sini jadi tempat bertemunya semua kru pit, pembalap dan official atau panitia dari penyelenggaraan balapnya. Kalau kalian kebetulan punya akses yang bisa masuk ke paddock, kalian bisa ketemu semua pembalap Formula E di sini. Kalau emang lagi momennya tepat juga bisa minta tanda tangan, minta foto, terus ngelihat segala aktivitas member tim, terus pembalap juga warawiri di sini, sampai ke semua official dari FIA dan Formula E. Jadi ini benar-benar tempat yang menarik yang tentunya bisa memberikan pengalaman yang berbeda. Ya, sekarang kita lagi jalan-jalan di area paddocknya Formula E Jakarta e-Prix, dan di sini kita kebetulan lagi ada official safety car-nya Formula E dari Porsche. Ini Porsche Taycan Turbo S kalau nggak salah basicnya. Ini akan jadi mobil yang bakal banyak warawiri di sepanjang weekend race 1 dan race 2, bakal warawiri sebelum dan sesudah race, kualifikasi, practice. Dan kalau kita lihat dia pakai livery khusus, colorful banget ya. Ada sponsor-sponsornya Allianz, kemudian Julius Baer dan Tag Heuer tentunya sponsornya Porsche di Formula E. Dan ini nama drivernya Bruno Correa, pembalap yang di-hire sama Formula E dan FIA untuk ngoperasiin safety car. Nah, ini interiornya, dia setir kiri berarti emang langsung dibawa dari Jerman. Ini ada beberapa tombol untuk pengaturan sinyal, komunikasi dan segala macam, baik dari mobil ke tim dan ke steward FIA. Terus di sini ada layar tambahan. Ini mungkin pakai iPad kalau nggak salah ya, untuk nunjukin beberapa sejumlah informasi yang penting untuk dikomunikasikan dari safety car ke tim, ke FIA, yang nantinya akan disampaikan juga ke para pembalap waktu lagi warawiri di track. Nah, ini tampilannya belakang. Sayangnya nggak ada badge-nya ya. Ini mau Porsche Taycan yang varian apa, tapi tentunya ini varian yang paling kenceng. Dan sekarang varian Taycan paling kenceng itu adalah Taycan Turbo S. Jadi kita lagi di depan pit garage, tepatnya di pit lane. Sekalian kita mau pit lane walk. Jadi kita dapat akses beberapa jam sebelum mulainya sesi free practice pertama di hari Jumat ini. Dan ini seperti yang saya udah kasih lihat tadi, ini tim garasi pitnya tim Porsche Tag Heuer, dan sebelahnya ini ada garasi tim Avalanche Andretti Formula E. Iya, tim Avalanche Andretti ini salah satu customer dari Porsche, artinya mereka pakai powertrain yang di-develop sama dibikin oleh Porsche. Jadi mobil atau tim ini secara nggak langsung bisa dibilang jadi tim satelitnya Porsche di Formula E. Dan sampai ke ujung sana ada beberapa tim lain. Ini ada tim Envision Racing yang pakai powertrain Jaguar seperti di sebelahnya. Kemudian ada tim Maserati dan tim McLaren di ujung. Nah, jadi ini tim Automedia Group yang ikut di Formula E. Ada Waika Zulkarnain yang dulu sering datang ke F1. Nah,
Bedanya di Formula E apa nih sama F1 yang sebelumnya? Nggak ada suara bro. Biasanya kita kalau Kamis Jumat ke sirkuit itu pasti ada suara ngetes mobil kan kalau di F1. Itu yang gua kayaknya kangen ya suara itu ya. Kalau ini kayak sepi, berdenging aja, sepi, senyap gitu karena mobil listrik. Kalau di F1 hari Kamis tuh hari Jumat apalagi orang udah nyeting mesin, nyeting apa. Tuh suara kalau lu nggak pakai earplug dulu waktu zaman V10, kemudian sekarang Venom ya kalau nggak salah yuk. Ya betul. Nah, Venom. itu masih pekak juga kuping. Sekarang nggak ada bro. Kalau yang di listrik nggak ada. Terus ya sebetulnya sama sih ininya apa sih pitwalk, kemudian garasi, terus pedoknya sama F1 ya. Terus happeningnya, keramaiannya juga sama, mekaniknya, gaya-gayanya ya sama. Cuma bedanya karena ini kan street circuit ya. Jadi kalau street circuit ininya juga apa gedungnya nggak permanen ya? Gitu loh, nggak permanen. Jadi bongkar pasang gitu. Tapi sebetulnya kalaupun ini pakai gedung ya sama F1 gitu aja. Dan kan di F1 juga ada beberapa yang street circuit ya. Dan ya gua rasa sih sama lah. Apa sih pedoknya, kemudian garasinya sama, kelengkapan garasinya. Cuma bedanya karena kalau F1 kan masih ada mesin ice-nya, mesin konvensional. Kalau ini mau listrik gitu loh. Ini nggak ada suara bro, jadi nggak kurang gahar gitu. Ya kalau kita sering apa sih di balapan atau nonton balapan gitu, mungkin seneng banget kalau ngedenger Suara mesin ya? Suara mesin, terus ini bunyi bau bensinnya, bau bahan bakar. Itu suaranya tuh kayak gitu ya? Suaranya kayak gitu kan. Terus nggak ada bau oli, bau bensin, asap, ya? Bau ya asap sih nggak ada asap. Cuma bau bensin sama suara, sama bau olinya tuh Hilang kayaknya ya? Beda iya ya? nggak beda. Tapi ya itulah, ini adalah balapan masa depan dan kita memang lagi nyambut era mobil listrik, ya mobil elektrifikasi hybrid, PHEV sama listrik. Ya inilah, dan kita tidak bisa hindari bahwa masa depan akan datang ke kita dan kita akan menyambut masa depan. Inilah balapan masa depan, balapan mobil listrik. Nah ini pembalapnya Porsche, Antonio Felix da Costa sama Pascal Wehrlein. Kalau kalian pernah nonton F1 beberapa musim lalu, iya, Pascal Wehrlein ini pembalap yang jadi rekan setimnya Rio Haryanto di F1 dulu di tim Manor tahun 2016. Sekarang jadi salah satu pembalap di klasemen atasnya Formula E 2023. Sementara Antonio Felix da Costa sebelumnya pernah di BMW, pernah di Formula Junior juga, pernah ikut balapan endurance dan sekarang berlabuh ke Porsche mulai musim ini. Nih, lihat. Kru pitnya lagi pada sibuk nyiapin mobil sebelum sesi praktis pertama di hari Jumat ini. Ya, bisa disebut sesi shakedown atau free practice pertama karena sesi praktis keduanya nanti akan ada di hari utama, di hari Sabtu sebelum kualifikasi. Dan seperti kalian bisa lihat mobilnya lagi dibongkar. Ini ada perangkat aeronya, ini ada sayap atau nose cone cadangan, dan ini mobil yang udah lengkap tapi belum dipasang ban. Nah oke, sekarang kita udah di depan garasinya tim Tag Heuer Porsche. Tepatnya ini di pit lane. Ini pit lane-nya. Seperti bisa kalian lihat. Nah ini di belakang saya ada mobil terbaru dari Formula E, tepatnya Gentry. Ini mobil yang baru dipakai musim ini. Sasisnya baru. Secara dimensi dia lebih compact, lebih pendek, lebih ringkas. Untuk bikin balapannya lebih seru karena lebih gampang, cara teori lebih gampang untuk overtake. Kemudian dia ada teknologi baru di mobil ini, seperti di powertrainnya sekarang ada dua, bukan hanya untuk menggerakkan roda depan, tapi ada powertrain juga di roda depannya untuk menambah efek dari regenerative braking. Jadi nggak cuma di roda belakang yang jadi penggeraknya, tapi roda depan sekarang bisa kasih efek seperti engine brake untuk membuat efisiensi atau regenerasi energinya lebih efisien, lebih cepat juga. Jadi penggunaan energinya bisa lebih hemat.
untuk konfigurasi aerodinamiknya juga bisa dilihat lebih simple dibandingin generasi kedua. Sekarang pakai sayap depan yang 2 lapis lagi di depannya. Dan untuk performanya, motor listriknya juga lebih powerful sekarang. Bisa mencapai top speed tadi diklaim sampai 350 km per jam. Dan tentunya seperti mobil generasi kedua, sekarang Formula E udah nggak pakai pit stop lagi untuk ganti mobil karena range dari baterainya itu nggak cukup untuk menyelesaikan satu balapan, yaitu 45 menit plus 1 lap. Ya, ini satu lagi ada Porsche operasional di Jakarta IPRI. Ini Porsche Macan S kalau lihat dari base-nya. Jadi rescue car. Jadi mungkin kalau misalnya ada insiden di track atau mungkin ada kejadian apapun yang butuh aksi cepat, mungkin mobil ini akan beroperasi masuk ke track atau apapun. Dan ya, itu juga kita lihat setir kiri juga mobilnya. Jadi ini semua mobil operasional yang dibawa sama sirkusnya Formula E ke semua kota, semua negara yang jadi tuan rumah Formula E. Warna hitam, keren ya. Yang jelas semua official car di Formula E ini nggak cuma di Jakarta tapi di semua balap seri di kalender musim ini semuanya disuplai oleh Porsche, baik itu mobil yang full electric kayak Taycan tadi atau bahkan kendaraan operasional yang butuh practicality kayak Taycan, Cayenne dan sebagainya. Nah, di ujung pit lane ini, tepatnya di belokan entry, ini entry pit lane-nya dari tikungan terakhir. Ini ada FIA Technical Area, di sini tempat di mana setiap mobil dari peserta Formula E itu setiap serinya di scrutineering, jadi diinspeksi entah itu dari bobot minimalnya udah sesuai regulasi atau belum, kemudian ada komponen-komponen yang udah memenuhi semua syarat regulasi, bahkan sampai lebar atau tinggi dari setiap komponennya itu diinspeksi agar sesuai dengan regulasi yang udah disetujui semua tim dari awal season. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sesuai, beda dikit 1 mm aja atau bahkan beratnya 1 miligram aja, mereka bisa kena penalti atau bahkan yang paling parahnya sih kena diskualifikasi. Oke, jadi itu dia rangkaian activity hari pertama alias hari Jumat dari Formula E Jakarta IPRI 2023 di Ancol. Kita udah ikut garage tour, wawancara, sampai keliling paddock sama Porsche Formula E team. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana activity di race day di Ancol yang tentunya akan punya sajian yang lebih menarik, lebih seru tentunya dengan adanya kualifikasi dan balapan. Sampai jumpa di video Car Vacanza selanjutnya, and let's talk about cars.